Oke guys, berjumpa lagi bersama Inti Film. Ya, pada kali ini Inti Film akan membahas film yang lumayan ramai diperbincangkan pada akhir-akhir ini. Film tersebut berjudul Squid Game. Oke deh, daripada kalian penasaran, mending kita mulai saja alur ceritanya. Di awal film terlihat beberapa anak-anak yang sedang melakukan permainan Squid Game, di mana permainan ini dibagi menjadi dua regu, dan regu tersebut terdiri dari dua jenis bagian, yakni regu penyerang dan regu penjaga. Sistem permainan ini seperti permainan biasa pada umumnya. Ya, intinya tugas menjaga yaitu menangkap penyerang sekaligus menghalangi penyerang masuk di zona aman. Dan tugas penyerang yaitu menghindari penjaga dan berusaha untuk masuk di zona aman untuk memenangkan permainan. Singkat waktu, di beberapa tahun kemudian diperlihatkan seorang pria dewasa bernama Ching Hun yang tampak sedang meminta uang kepada emaknya dengan alasan untuk membelikan kado dan makan malam untuk anaknya yang sedang ulang tahun. Merasa uangnya kurang, Ching Hun pun diam-diam mengambil kartu ATM emaknya untuk mengambil uang lebih tentunya. Ya, dari sini kita tahulah ya bahwa si Ching Hun ini adalah pria yang tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran. Setelah mengambil beberapa uang di ATM, Ching Hun bukannya membeli kado untuk anaknya, melainkan malah menggunakan uang tersebut untuk taruhan. Ya, awalnya sih dia gagal karena tebakan angkanya salah, dan yang kedua kalinya ia berniat menggunakan angka ulang tahun anaknya, dan benar saja angka tersebut menang, dan Ching Hun mendapat uang 4.500 won yang kalau dirupiahkan sekitar 50 jutaan. Tetapi belum sempat juga ia membelanjakan kado dan makan lezat untuk anaknya, Ching Hun pun malah harus dikejar-kejar rentenir untuk menagih utangnya. Dan di situasi yang sulit ini, Ching Hun pun tak sengaja menabrak sosok cewek muda yang mengakibatkan keduanya delosor. Dan apesnya lagi, uang 4,5 juta won itu hilang entah kemana. Hal itu membuat Ching Hun diberi salam olahraga oleh rentenir sadis tersebut, dan Ching Hun pun terpaksa mengisi surat perjanjian yang dimana jika Ching Hun tidak melunasi utangnya dalam jangka 1 bulan, maka rentenir itu akan mengambil ginjal dan bola mata Ching Hun sebagai pengganti uang hutang. Singkat waktu, di malam hari kini Ching Hun hanya mengajak anaknya makan malam di angkringan biasa. Ya, mau gimana lagi, uang yang tadinya akan digunakan untuk memberi kejutan untuk anaknya malah hilang begitu saja, dan Ching Hun pun memberikan hadiah seadanya. Selepas makan, Ching Hun pun mengantarkan anaknya pulang ke rumah ibunya, dan kini kita tahu bahwa si Ching Hun ini sudah cerai dengan istrinya 3 tahun yang lalu, dan sekarang istrinya sudah memiliki suami lagi, bahkan tinggal bersama suaminya yang baru. Ya, walaupun sudah cerai dengan istrinya, tetapi kasih sayang si Ching Hun kepada anaknya masih akan selalu ada. Singkat waktu, di saat akan pulang, Ching Hun dengan wajah lesu didatangi oleh seorang pria yang dimana pria tersebut mengajak Ching Hun untuk bermain. Dan jika menang, Ching Hun akan diberi uang 100.000 won. Dan sebaliknya, jika kalah, Ching Hun harus memberikan uang dengan nominal yang sama. Sontak Ching Hun pun menyetujuinya. Di awal permainan pun Ching Hun langsung kalah, dan pria itu tahu bahwa Ching Hun tidak memiliki sepeser uang pun, dan pria itu menggantikan uang 100.000 won itu dengan tamparan ke muka Ching Hun setiap kali Ching Hun kalah. Dan tiba masanya ia pun memenangkan permainan itu, dan seketika itu ia pun diberi beberapa uang secara langsung oleh pria tersebut. Kemudian pria itu menawari untuk mengikuti suatu permainan besar yang berhadiah miliaran uang, dan Ching Hun pun diberi kartu untuk menghubungi pria itu jika ia berminat untuk mengikuti permainan tersebut. Singkat cerita, Ching Hun pun sudah berada di rumah bersama emaknya. Kemudian emaknya memberitahu bahwa anaknya Ching Hun akan segera pergi ke Korea dengan ayah barunya. Mendengar omongan emaknya seketika Ching Hun ingin mengembalikan keluarganya seperti dulu kala. Tetapi apalah daya, itu sangatlah mustahil. Di sisi lain, si Ching Hun ini adalah sosok pengangguran tetap. Kemudian ia teringat dengan ucapan pria asing itu yang menawarinya untuk ikut sebuah permainan berhadiah miliaran. Tanpa pikir panjang, Ching Hun pun memutuskan untuk join dalam ajang permainan tersebut.
Singkat waktu, Cheng Hun pun dijemput oleh mobil pengurus permainan. Dan tidak disangka, di dalam mobil mengeluarkan asap putih yang pastinya itu bius. Singkat cerita, saat ia tersadar, ia pun terkejut sudah berada di suatu tempat penampungan peserta permainan yang berjumlah 456 orang. Kemudian ia bertemu kakek-kakek yang berumur 70 tahun ikut dalam permainan tersebut. Ya, katanya kakek itu mengidap tumor otak stadium akhir dan hidupnya tak akan lama lagi. Maka dari itu sang kakek memutuskan untuk ikut permainan misteri ini. Dan terlihat Cheng Hun dan kakek itu seketika akrab. Kemudian datang semua staf pengurus permainan dengan pakaian APD lengkap untuk menjelaskan mengenai permainan tersebut, di mana permainan itu dibuat untuk orang-orang yang memiliki utang yang cukup banyak dan pastinya mustahil untuk melunasinya. Maka dari itu permainan tersebut dibuat untuk mereka yang bertujuan sebagai media mengubah ekonomi dan nasib mereka. Kini mereka semua disuruh mengisi formulir persetujuan mengikuti permainan itu, di mana dalam formulir itu terdapat 3 pasal, yakni pemain tidak boleh berhenti bermain, pemain yang berhenti akan didiskualifikasi, dan jika mayoritas peserta tidak menyetujui permainan, maka permainan akan dihentikan. Dan setelah beres mengisi formulir tersebut, semua pemain digiring ke arena permainan melalui sebuah tangga yang lumayan absurd. Dan kini semua pemain telah tiba di arena permainan tersebut yang lumayan mirip seperti padang pasir. Dan juga terdapat boneka besar di depannya, bahkan sebuah timer digital. Tentunya permainan tersebut ditonton melalui monitor besar oleh atasan dalang permainan tersebut. Kini aturan mainnya adalah semua pemain harus berjalan menuju garis aman ketika sang boneka mengucapkan lampu hijau, dan jika lampu merah semua pemain harus diam, kalau tidak maka akan didiskualifikasi. Dan salah satu dari mereka tertembak karena pasca boneka itu menoleh ke belakang, ia bergerak. Kejadian tersebut membuat semua orang panik dan terjadilah aksi pembantaian secara massal. Kini tinggal beberapa orang saja yang tenang, dan tidak disangka kakek umur 70 tahun tersebut bermain dengan santai dan tenang. Seketika semua orang mengikutinya. Tentunya mereka semua harus segera menuju garis aman sebelum waktunya habis. Dan untungnya Cheng Hun dan teman masa kecil berhasil masuk ke garis aman walaupun waktu sangat tipis, dan kini pemain yang gagal masuk ke garis aman semuanya dieliminasi dengan cara ditembak mati. Dan film pun bersambung. Ya, menurutku film Squid Game ini cukup menarik sih, apalagi terdapat sebuah boneka cewek pembunuh. Hal tersebut sangat menjadikan ciri khas dari film Squid Game. Plot twistnya juga sangat lumayan menyentuh dari bagian awal film. Oke deh, segini saja pembahasan alur cerita film Squid Game dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.